Halo sahabat Growth Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Nah, pada video kali ini kita akan coba fokus membahas tentang IPO Bukalapak yang saat ini lagi ramai diperbincangkan. Dan saya baru pertama kali merasakan bahwa hype itu udah berasa, padahal baru mau book building gitu. Jadi pada saat forum apa namanya, pemaparan ya, public expose, itu hype itu udah berasa gitu. Nah, hal ini yang kayaknya sih menarik untuk ditunggu gimana respon dari investor ya, khususnya investor retail yang ada di Indonesia akan perusahaan ini yang dibilang pertama kali ya IPO untuk skala unicorn gitu. Kita langsung coba ke materi. Oke. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa eh, pada tanggal 9 Juli ya, tepatnya hari Jumat kemarin, itu telah dilaksanakan public expose Bukalapak gitu ya. Public expose itu adalah informasi yang disampaikan oleh manajemen akan kinerja dan lain-lain terhadap perusahaan yang akan IPO tersebut. Nah, bayangin public expose ini tuh ramai di grup-grup investor retail gitu. Hal ini menggambarkan bahwa animo masyarakat terhadap respon IPO Bukalapak bisa dibilang sangat tinggi. Oke, adapun apa ya, underwriters-nya itu Mandiri Sekuritas sama Buana Capital, terus ada UBS sama Mira Asset. Bagi teman-teman yang mungkin punya account di 4 sekuritas ini, mungkin punya privilege ya untuk bisa mendapatkan saham Bukalapak di harga IPO jika berbeda. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas kira-kira menarik nggak sih saham Bukalapak yang dibeli di pasar primer gitu atau perdana. Terus murah atau mahal nggak sih secara valuasi? Yuk, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, berapa harga penawaran saham IPO? Bukalapak tentunya ya. Nah, harga yang ditawarkan dalam public expose kemarin itu memberikan kisaran atau rentang di harga 750 sampai 780 rupiah. Nah, harga final akan diumumkan setelah Bukalapak memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Nah, indikasinya katanya sih 26 Juli. Kalau kita 26 Juli OJK sudah memberikan efektif, maka harganya dapat ditentukan dalam waktu nggak jauh dari 26 Juli. Nggak benar sih 29 Juli, 30 Juli itu yang listed di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus kita fokus bahas pemilikan masyarakat. Jadi dalam prospektus ringkas yang kita terima, itu masyarakat nantinya akan menerima sekitar 25% atau sebesar 25,7 miliar lembar saham ya. 25,7 miliar lembar saham itu dilepas ke publik. Nah, adapun nilai nominalnya itu 50 perak teman-teman. Jadi nilai nominal itu adalah nilai yang tercatat nantinya di ekuitas perusahaan dalam laporan keuangan. Jadi meskipun nantinya harga Bukalapak di 800, 900, atau 1000, tetap pencatatan di ekuitas perusahaan di nilai nominal tetap 50 rupiah gitu. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lah apa yang bisa merubah harga 50 ini di laporan keuangan, tentunya aksi korporasi perusahaan itu sendiri. Tapi kita kali ini nggak fokus ke situ, kita fokus dengan harga yang sudah disampaikan, meskipun sifatnya masih kisaran, yaitu di harga 750 sampai 850. Nah, ini mahal atau murah nggak sih? Nah, sebelumnya nantilah kita akan bahas ya bahwa ternyata banyak kok yang udah tanam modal duluan ya, seperti Microsoft termasuk. Microsoft. Kita lanjut. Nah, sebelum kita ke sana, kita bahas dulu laporan keuangannya teman-teman. Jadi laporan keuangan sih bisa dibilang cukup ini ya, cukup apa? Cukup mengecewakan gitu karena sejak 3 tahun terakhir 2018, 2019, 2020 kita nggak bicara kerugian secara utuh
dalam artian rugi bersih ya, setelah dipotong pajak enggak. Kita bicara ini pendapatan dia setelah dikurangi beban-beban itu udah rugi. Artinya apa? Pendapatan yang dia terima itu masih tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut, gitu ya. Nah, memang yang paling banyak itu bebannya itu di beban pemasaran tentunya ya. Beban pemasaran menjadi sesuatu yang mungkin memang cukup costly. Mengingat memang perusahaan-perusahaan startup seperti Bukalapak ini kan yang saya ketahui adalah untuk tahun-tahun pertama sampai tahun kelima itu nggak mengejar profit, tapi dia mengejar database jumlah nasabah yang mendaftarkan diri di aplikasinya. Nah, semakin banyak nasabah yang mendaftarkan dirinya di database perusahaan aplikasi tersebut, maka valuasi nilai perusahaan itu akan semakin naik di mata investor. Di mata investor yang bukan seperti kita tentunya ya, tapi investor sebutannya angel investor gitu loh, investor yang bisa mendanai meskipun perusahaan itu belum go public, seperti venture capital salah satunya maupun private equity. Nah, nggak heran jika perusahaan ini labanya masih cenderung merugi ya, mengingat itu tadi banyak perusahaan unicorn atau startup yang memang bukan profit oriented untuk 5 tahun pertama, melainkan memang mengejar jumlah database nasabah. Semakin banyak nasabah, maka valuasinya akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya, jadi sih kita nggak heran ya bahwa perusahaan ini udah rugi loh 3 tahun berturut-turut. Nah, kerugian ini kita tentunya sebagai investor berpikir bahwa ketika nantinya kita punya saham Bukalapak, tentu bukan dividen yang diharapkan untuk dalam waktu dekat tentunya, melainkan mungkin nanti capital gain. Capital gain adalah peningkatan atau peningkatan harga saham ya, yang akan terjadi nanti di pasar sekunder. Gitu. Oke. Nah, sebentar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebentar. Oke, keynotes ya. Jadi tadi kita kan tahu ya bahwa secara keuangan masih minus gitu ya. Jadi kalau kita berharap dividen dari Bukalapak kayaknya agak berat, gitu, bahkan cenderung sulit ya. Mengingat salah satu syarat untuk pembagian dividen kan perusahaan harus untung dulu. Sebenarnya saya juga bingung sih kenapa ada perusahaan bisa IPO padahal masih mencatatkan kerugian. Atau mungkin saya belum update policy-nya atau kebijakannya. Ini seingat saya regulasi terakhir itu perusahaan boleh IPO jika mencatatkan keuntungan gitu. Oke, jadi di sini kesimpulan pada Bukalapak ini pertama dari sisi ada dua ya pro kontra. Pertama dari sisi pro-nya, investor masih ada hype akan saham sektor teknologi ya. Jadi seperti yang kita ketahui sektor-sektor yang ada di IDX teknologi itu saham-sahamnya sudah mencatatkan 840% year to date ya kenaikan. Itu ada beberapa saham yang memang naiknya gila-gilaannya seperti ECIP, terus FG, Arto gitu yang mencatatkan kenaikannya luar biasa. Nah, mindset itu masih ada di pihak investor retail dan berharap saham Bukalapak akan seperti itu. Itu pertama. Nah, kedua, memang pro ini karena Bukalapak berada di sektor yang sifatnya teknologi ya. Jadi berpeluang menguat mengikuti tren saham di Amerika. Seperti kita ketahui bahwa saham-saham di Amerika seperti Apple, Google, Amazon itu naiknya gila-gilaan gitu. Dan itu yang menopang indeks di sana ya, di Nasdaq maupun Dow Jones untuk record the all-time high-nya gitu. Kemudian ketiga, jika periode book building mencatatkan oversup itu kelebihan permintaan, kelebihan peminat. Yang misalkan tadi kan Bukalapak cuma mau 25 miliar lembar. Ternyata yang minat itu lebih dari 25 miliar, misalkan 50 miliar lembar. Artinya saham Bukalapak itu oversup 2 kali.
kali maksudnya cuma tersedia 25 miliar, ternyata peminatnya cuma 50 miliar. 50 dibagi 25 ini adalah 2 kali, 2/1, 2 kali. Nah, biasanya, jadi ini bukan teori ya, nggak ada rule of thumb-nya. Tapi kalau perusahaan yang di mana di IPO-nya itu udah besar, ya maka ada kemungkinan di pasar sekunder ya di hari pertama, hari kedua itu akan cenderung mencatatkan penguatan di sahamnya. Oke, itu dari sisi pro-nya. Sedangkan konsi adalah pertama, seperti yang tadi sudah dimention ya, bahwa Bukalapak itu mencatatkan kerugian. Terakhir 2020 itu masih sudah minus 1 triliunan. Sehingga investor yang berpartisipasi pada IPO akan berharap capital gain dibandingkan dengan dividen. Oke. Yang kedua, tadi kan range harganya kan dari 750 sampai 850. Nah, kita asumsiin aja tengah-tengahnya gitu ya. Itu di 800. Nah, asumsinya jika harganya 800 per lembar, di mana outstanding-nya atau jumlah saham beredar yang disebar ke masyarakat mencapai 25,7 miliar lembar saham, maka perusahaan akan mendapatkan dana segar dari publik ya, itu kurang lebih sebesar 20,6 triliun rupiah. Gila sih, gede banget. Ini kalau emang bisa dapat 20,6 triliun, mungkin menjadi yang terbesar di Indonesia, karena terakhir itu ADRO itu cuma sekitar 12 triliunan tahun 2008-2009. Nah, yang menariknya adalah revenue per share. Jadi tadi kita ingat bahwa di slide kedua kali ya. Ya karena di sini pendapatannya 1,3 triliun. 1,35 triliun. Nah, ini kita coba hitung. Ini kita cari revenue per share. Revenue per share itu sesimpel revenue 1,35 triliun dibagi jumlah saham beredar. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa jumlah saham beredarnya itu adalah 25,7 miliar lembar ya. Nah, jadi revenue per share itu 1,35 triliun dibagikan dengan 25,7 miliar lembar saham. Maka revenue per share itu adalah 52,4 rupiah per lembar saham. Oke. Nah, terus kita masukin price to sales ratio. Jadi kita mau tahu bahwa kalau harga 800 itu berapa kali harga yang tadi ya, revenue per sales yang tadi sudah kita cari, revenue per share, sorry. Nah, itu masukin aja rumusnya, berarti 800 dibagikan dengan 52,4, maka didapatkan price to sales ratio-nya adalah 15,25 kali. Nah, price to sales ratio yang wajar gitu. Kita juga di satu sisi oke lah, anggap nilainya itu 52,4. Tapi karena kita belinya di pasar perdana yang dengan publik, mungkin wajar lah jika ada kenaikan gitu ya, karena mungkin investor sebelumnya berharap keuntungan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah keuntungannya sebesar apa yang diharapkan oleh investor yang sebelum kita yang masuk. Nah, sebesar apa itu? Jadi price to sales ratio yang wajar itu adalah 5 kali, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu tadi 52,4, maka 5 kalinya itu ada di kisaran 260 rupiah per lembar. Itu yang wajar. Nah, ternyata setelah kita hitung, price to sales ratio-nya adalah sesimpel 800 rupiah dibagi dengan 52,4. Dan bagi 800 itu masih asumsi, karena kita belum tahu berapa harga Bukalapak nantinya. Jadi price to sales ratio itu 800 dibagi 52,4 itu setara dengan 15,2 kali, guys. Nah, artinya apa? Secara valuasi harga Bukalapak ini sudah mahal atau over value. Jadi maksudnya masih rugi gitu ya. Aset cuma aset berapa tadi, 2 triliunan. Enggak bahas ya balance sheet-nya. Saya 2 triliunan, tapi mendapat dana 20,7 triliun. Di sisi operating cash flow juga masih minus. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kesimpulannya adalah kita semua tahu bahwa harga saham Bukalapak ini mahal banget gitu. Bahkan tadi ya value yang wajar itu sekitar 260,
yaitu 5 kali 50,4, tapi harganya kan di kisaran 750 hingga 850, dan masih 25,7 miliar lembar saham. Kita udah tahu mahal. Nah, pertanyaannya adalah ketika banyak yang masih minat, berarti kan sama-sama berharap capital gain. Jadi kita di sini nggak bicara fundamental, tapi kita bicara prospek. Jadi fundamental kan adalah historical data ya. Tapi kan kalau saham-saham teknologi katanya itu lihat prospeknya ke depan. Dengan asumsi dana begitu didapat, itu bisa ekspansinya gimana, ngapain, harapannya bisa profit. Nah, jadi bagi teman-teman sih, kita sudah sajikan data bahwa Bukalapak valuasinya mahal, tapi jika masih berminat, silahkan. Tapi concern kita adalah hati-hati karena banyak orang yang berminat masuk dengan kita. Maksudnya pemikirannya sama dengan kita, yaitu sama-sama mencari capital gain. Oke, jadi bagi teman-teman yang berminat untuk beli saham Bukalapak, good luck, dan harapannya bisa menjadi Bukalapak ini kan pionir ya, IPO saham-saham yang unicorn, nextnya ada Goto dan lain-lain. Dan saya yakin Goto juga nanti akan mahal. Tapi kan pertanyaannya adalah seberapa apa ya, willingness to buy-nya investor retail terhadap perusahaan yang udah kita tahu mahal, tapi kita masih beli. Nah, itu yang beda-beda tuh tingkat risikonya gitu. Ada orang yang menerima kondisinya, ya saya tahu mahal tapi saya masih mau beli karena saya yakin prospeknya masih bagus ke depan. Ada juga yang seperti itu. Jadi semua kembali ke teman-teman. Ya akhir kata, ya udah good luck aja bagi teman-teman yang memutuskan untuk membeli atau berpartisipasi di saham Bukalapak dengan kode buka. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.